Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rozan Azikri dari kelas SI Rek 5C dengan NIM 09031181924006. Saya di sini akan menjelaskan laporan manajemen proyek sistem informasi secara singkat dengan judul Proyek Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi. Eh, Oke, baiklah langsung saja. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, jadi latar belakang akan saya jelaskan secara singkat. Jadi saat ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jambi masih menggunakan mengelola manajemen pencatatan aset secara manual menggunakan Microsoft Office, eh, yang mana masih terdapat banyak masalah dan juga sering terdapat duplikasi data. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka dibutuhkan sistem informasi manajemen aset yang dapat mempermudah dalam pengelolaan aset. Oke, selanjutnya di sini ada tujuan, ada manfaat, ada juga ruang lingkup dan batasan. Selanjutnya ada kerangka pikir. Pada bab kedua, yaitu metode dan jadwal. Yang pertama ada metode pengembangan sistem. Jadi metode yang digunakan pada proyek kali ini adalah metode waterfall dengan framework FAST. Yang kedua, waktu dan jadwal kegiatan. Bisa dilihat di sini total waktu yang dihabiskan untuk proyek ini selama 65 hari. Selanjutnya bab ketiga, pembahasan. Yang pertama work breakdown structure atau WBS, bisa dilihat di laporan. Selanjutnya adalah estimasi anggaran proyek. Jadi total anggaran, perkiraan anggaran proyek ini sebesar 17.050.000. Untuk tabel anggarannya bisa dilihat di laporan. Selanjutnya adalah tabel penjadwalan, bisa dilihat di laporan. Selanjutnya adalah activity on arrow, tabel yang bisa dilihat di laporan. Selanjutnya ada critical fact, gambarnya bisa dilihat di laporan. Selanjutnya ada free float, total float dan waktu kritis proyek, tabelnya bisa dilihat di laporan. Selanjutnya adalah cost and benefit analysis. Jadi pada cost and benefit analysis ini ada rincian biaya dengan total biaya 17.050.000 dan terdapat juga rincian manfaat yang detailnya bisa dilihat di tabel. Selanjutnya penghitungan analisis perincian biaya ini terbagi menjadi 4 metode. Dari penghitungan analisis ini dapat disimpulkan bahwa proyek dapat diterima atau dapat dilaksanakan. Selanjutnya adalah perancangan user interface. Jadi yang pertama itu halaman admin, yang kedua halaman dashboard, yang ketiga halaman statistik, yang selanjutnya adalah halaman data aset, dan yang kelima penghapusan aset. Selanjutnya adalah bab keempat atau penutup. Jadi kesimpulannya pada proyek ini, sistem informasi manajemen aset berbasis web dapat membantu memperbaiki sistem pengelolaan data aset negara. Selanjutnya, yang kedua, sistem informasi manajemen aset ini dapat mengelola data aset dengan mudah, efektif, dan akurat, mulai dari proses pengajuan, pengadaan aset, dan pencatatan. Selanjutnya adalah saran. Jadi sarannya itu setelah dibuatnya sistem ini akan memberikan umpan balik analisis sistem yang dirancang. Oleh sebab itu akan lebih baik ke depannya jika sistem ini akan bersifat daur ulang. Dan tahapan pengembangan ini akan terus-menerus dilakukan demi penyempurnaan sistem. Oke, baiklah itu saja yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.